Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Aulia. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mereview atau menganalisis sebuah film, yaitu film Republik Twitter yang dirilis pada tahun 2012. Jadi dalam pertanyaan pertama itu adalah ditanyakan, silakan analisis dengan mendalam bagaimana hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis berdasarkan film Republik Twitter. Jadi apa itu politik praktis? Politik praktis adalah sebuah motif atau kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan di sini berupa wewenang ataupun otoritas. Nah, di film ini dan film Republik Twitter ini dapat dilihat bahwa media sosial seperti Twitter itu dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap suatu individu. Misalnya hanya dengan beberapa patah kata ataupun narasi-narasi, nama seseorang itu bisa menjadi trending ya. Dan di dalam film tersebut diceritakan bahwa sang tokoh utama si Sukmo ini bekerja sebagai buzzer. Nah, buzzer itu adalah sekelompok orang ataupun suatu individu yang berperan untuk menyuarakan isu-isu tertentu ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, isu-isu ini gimana ya? Isu-isu ini bisa saja benar, bisa saja tidak. Seperti halnya dibuat-buat, dan memang tujuannya ya hanya untuk menaikkan nama seseorang agar seseorang itu dikenal oleh publik, entah itu baik atau buruk. Media sosial dan media massa dengan politik praktis ini kita tahu bahwa politik praktis itu adalah sebuah motif untuk bersaing ya, sebuah persaingan untuk menggiring opini publik, untuk mengubah pandangan masyarakat. Nah, media sosial dan media massa ini dapat menjadi tempat atau platform untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan pencitraan, untuk membangun image pemimpin yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat, ataupun dapat dengan mudah menyenggol lawan kita. Hanya dengan beberapa kata manis dan narasi, hal itu bisa terjadi. Sebagaimana politik praktis itu merupakan persaingannya, media sosial dan media massa ini merupakan ajang pencitraan serta ajang untuk menjatuhkan lawan. Hanya dengan beberapa kalimat dan retweet, nama seorang itu dapat trending dengan mudah, apalagi di Twitter. Dapat muncul di timeline orang-orang dan menjangkau audiens yang banyak. Ya, tidak perlu dari daerah tertentu, bahkan seluruh daerah di Indonesia itu bisa dijangkau. Media sosial dan media massa digambarkan di dalam film ini itu merupakan tempat untuk membangun citra seseorang dan tempat untuk menggait simpati masyarakat. Itulah yang digambarkan dalam film ini. Politik praktis syarat akan persaingan, dan media sosial dan media massa menjadi tempat untuk melakukan persaingan tersebut. Jadi saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi apakah kisah pada film ini benar-benar terjadi di kehidupan kita? Ya, menurut saya kisah yang diceritakan di film ini benar-benar terjadi di kehidupan kita. Eksistensi buzzer ya di media sosial. Saya yakin kebanyakan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan buzzer. Sekelompok orang-orang yang dibayar untuk menggiring opini. Akun-akun buzzer ini seringkali ditemukan pada tweet-tweet yang membahas tentang politik. Buzzer inilah yang menaikkan sebuah isu ataupun menaikkan sebuah nama, sehingga masyarakat pun mengetahui tentang hal itu, dan masyarakat berkomentar tentang hal itu. Hal itu terus diperdebatkan dan menjadi relevan. Ya, itulah cara mereka menggiring opini masyarakat. Politiknya, mempraktik politik kampanye terselubung di media sosial. Buzzer itu menurut saya juga sebagai salah satu menyewa buzzer itu menurut saya juga sebagai salah satu taktik dalam kampanye terselubung di media sosial. Udah bukan terselubung lagi sih, emang benar-benar terjadi. Untuk zaman sekarang saya rasa hal itu masih terjadi di dunia di kehidupan kita, terutama di kehidupan sosial media. Dalam kampanye politik itu
mungkin tidak secara terang-terangan, secara terselubung juga. Misalnya admin-admin partai politik yang berinteraksi dengan orang-orang yang membuat tweet lucu-lucuan untuk menggait perhatian masyarakat kepada mereka. Pertanyaan terakhir yaitu kemukakan pendapat Anda tentang bagaimana cara menjadi mahasiswa sebagai pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Jadi saya sendiri itu sebagai partisipan atau sebagai pemilih pada pemilihan presiden 2024 nanti. Tentunya dalam pemilihan kepala negara itu kita harus bijak ya. Saya rasa setiap pemilihan presiden dapat kita lihat pada tahun 2019 kemarin itu banyak sekali isu-isu tentang kedua kubu ini ya, tentang agama, etnis dan apapun itu, sehingga muncullah julukan-julukan untuk saling menghina. Saya rasa semua isu-isu yang muncul tentang calon-calon di pemilihan presiden nanti itu harus bisa kita proses dengan hati-hati. Jangan langsung jump into conclusion, jangan langsung menelan mentah-mentah informasi yang kita lihat di media sosial atau media massa yang tidak kredibel, yang sumbernya itu tidak bisa ditentukan dari mana, yang sumbernya itu nggak ada, yang cuma dari katanya, cuma dari satu tweet terus banyak di tweet, kita langsung percaya gitu. Pilihan presiden itu bukan untuk diri kita sendiri ataupun untuk suatu kelompok, ini tuh untuk semua warga negara. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mempertimbangkan visi dan misi dan juga jejak riwayat kebijakan ataupun jejak riwayat kehidupan dari paslon yang akan kita pilih nanti.